Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini ba'da salat maghrib kita merutinkan kembali kajian kita hari Selasa. Mudah-mudahan ikhtiar kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan ilmu kita. Karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang menempuh jalannya untuk memperjuangkan dirinya untuk mencari ilmu, sahalallahu laka thariqan ilal jannah, maka seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalannya menuju surga. Maka dari itu menurut hadis ini, mari kita jadikan kajian kita ini menjadi ajang untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga, perjalanannya masih jauh, Pak. Perjalanannya masih jauh. Semula kita ada di alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian masuk ke alam dunia, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian masuk ke hari kebangkitan. Di manusia nanti akan semuanya di hari kiamat, kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dikumpulkan. Itu prosesnya lama, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan masuk pada pertimbangan amal, mizan, ya, mizan. Kemudian masuk sirat Allah Subhanahu wa taala, baru menempuh surga dan neraka. Jadi menuju surga teh tebih keneh. Jadi jangan sampai waktu yang singkat ini kita lalui dengan hal-hal yang kalau kita mah jauh daripada hal dosa, Pak, ya. Jadi kalau kita jauh dari hal dosa, maka yang kita akan ikhtiarkan untuk menjadikan waktu ini bermanfaat adalah menjauhkan diri dari waktu yang sia-sia. Makanya kesia-siaan waktu adalah salah satu bentuk bahwasanya seseorang itu tidak mungkin jadi catatan amal, ya, kalau yang waktu sia-sia. Jadi kalau sia-sia mah tidak dijadikan pahala, tidak dijadikan dosa juga tidak. Jadi tengah-tengah sia-sia. Jadi waktunya berlalu begitu saja. Maka dari itu seorang muslim khususnya yang punya satu keimanan di dalam hatinya harus menjadikan bahwa waktu itu harus menjadikan jalan amal soleh. Quran surat 103. Surat apa, Pak? Surat tentang demi waktu asar. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Jadi saha wae jalmi anu aya dina waktu eta semuanya rugi, ya, semuanya rugi. Yang namanya asar caket ka magrib kan? Caket ka magrib, dari persimpangan waktu terang ke waktu gelap, semuanya orang terugi. Kecuali orang yang di dalam waktu atau menjalani waktu asar itu di dalam dirinya ada keimanan. Orang yang beriman tidak mungkin mengalami kerugian. Orang yang beriman justru akan menemukan keuntungan. Kenapa? Karena waktunya menjadi dan menjalankan ada dalam keimanan. Kemudian tidak cukup hanya iman saja, Pak. Direalisasikan, diaktualisasikan dengan bentuk amal soleh. Wa amilus solihat. Makanya bentuk amal solehnya apa? Bentuk amal solehnya adalah watawasau bil haq. Saling itu berarti ada dua orang yang bertemu, Pak. Saling menasehati dalam kebenaran di situ, ya. Watawasau bil haq, kebenaran. Jadi tidak semuanya hal-hal tersebut, ya, menjadikan satu hal itu bagus, tetapi harus benar, ya.
bukan hanya pesan yang disampaikan itu adalah pesan yang baik, tetapi harus benar juga. Banyak kebaikan-kebaikan tetapi tidak berdasarkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian orang yang di dalam menyampaikan kebenaran pasti Pak, ya, yang namanya menyampaikan kebenaran pasti ada atau menimpa ke dalam dirinya satu hal-hal yang satu menimpa kesedihan. Di pasihan nasihatnya kadang tengah dangu sabar gitu. Makanya dilingkupi dengan kesabaran. Itulah orang-orang yang menjadikan di dalam waktunya agar senantiasa tidak menjadikan waktunya rugi. Nah, hari ini kita akan masuk kajian agar diri kita atau aktivitas amal soleh kita tidak rugi, maka seseorang harus menjadikan akhlak di dalam kesehariannya. Seseorang itu kan punya kerabat, punya saudara. Bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap saudara dan kerabatnya? Hari ini kita akan mengulas kajian itu, mudah-mudahan bisa sampai beres. Karena hanya 14 poin. Kalau sudah beres 14 poin, barangkali kita akan masuk pada akhlak seorang muslim dikala terkena musibah. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, barangkali Bapak akan menerjemahkan ya dari naskahnya. Khuluqul muslimi, akhlak seorang muslim, ma'al arhami, terhadap saudaranya, wal aqaribi, dan terhadap kerabatnya. Kenapa Islam menjadikan suatu ketentuan kewajiban bahwasanya seorang muslim harus baik kepada saudara dan kerabat? Kenapa, Pak? Karena salah satu bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam itu mulai dari saudara dan kerabat. Tidak jauh-jauh, Pak. Jadi awal mula penyebaran Islam itu ternyata dari saudara, dari kerabat. Kerabat inilah yang akan menguatkan kehidupan seorang muslim. Jadi kehidupan kita tidak hanya berpikir hanya kita, pasangan dan anak. Ternyata kan ada yang namanya silaturahim, ya, silaturahmi atau silaturahim. Jadi menyambungkan tali kasih sayang. Rahim itu kan rahim. Yang namanya rahim itu oleh seorang ibu suka dilus-elus kan, dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai 9 kan dilus-elus tuh. Artinya apa? Artinya kasih sayang. Artinya tidak ingin menimpa bayi tersebut satu hal-hal yang menjadikan kekurangan. Makanya rahim itu adalah bentuk kasih sayang. Tetapi ada makna luas silaturahim itu. Apa makna luasnya? Ma'amkana, sesuatu yang memungkinkan, minal khair, dari kebaikan. Sesuatu yang memungkinkan kebaikan itu tersebar, itu silaturahim. Kedua, sebaliknya, ma'amkana daf'u minasyar, sesuatu yang memungkinkan menolak keburukan, itu juga silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah menyebarkan, memungkinkan suatu aktivitas, di dalam aktivitas itu mampu menyebarkan kebaikan, itu silaturahim. Kemudian di dalam suatu forum juga di sana terdapat atau menolak keburukan, itu pula silaturahim. Makanya silaturahim itu maknanya luas, bukan hanya cakupan secara kerabat atau saudara. Apa yang harus kita lakukan? Karakter seorang muslim, kita seorang muslim yang pasrah, menyerah, kemudian tunduk kepada hukum-hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, yang harus kita lakukan kepada atau terhadap saudara dan kerabatnya. Yang pertama adalah ihris ala ziyarati aqaribaka. Kata penulis bahwasanya hendaklah ala ziyarati aqaribika, mengunjungi kerabat-kerabatmu. Di kata
Qarib, sahabat karib itu dari bahasa Arab qarib, ya. Sahabat qarib. Jadi sahabat karib, karib itu dekat. Yang pertama, hendaklah mengunjungi kerabatmu, waqtaril waqtal munasibi. Tetapi ingat, dalam mengunjungi kerabat-kerabatmu, perhatikan, pilihlah waktu yang sesuai. Barangkali ketika kita mengunjungi kerabat kita sedang tidak ada. Sekarang kan lebih mudah ya untuk ingin berkunjung itu, WA dulu ya, janjian dulu ya. Boleh spontan, boleh spontan. Ya, makanya bagaimana kita berkunjung kepada saudara-saudara kita, bolehkah lebih dari seminggu? Bolehkah lebih dari 3 hari? Jadi batasan untuk bersilaturahim itu 3 hari, ya, 3 hari. Terkadang kalau langkung tilu dinten mah, nah ieu teh irah euihna. Ya. Jadi satu sisi kita juga di dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan seseorang itu sempurna imannya sampai dia menghormati tamunya. Itu jadi tamu oge ada bagian dari keimanan di situ. Nah, makanya yang pertama, sambungkan kembali atau mengunjungi kerabat-kerabat baik dari ayah ataupun dari ibu, atau bapak punya saudaranya ada 6 ya, terpencar dari 6 itu 5 di dia, hiji di mana, atau kebalik, hiji di dia, 5 tersebar itu. Makanya salah satu bentuk daripada kenapa hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya, Idul Adha itu suka ada satu budaya namanya mudik, itu adalah satu ajang ya, satu ajang. Jadi satu-satunya mudik yang rame di Indonesia itu Idul Fitri ya. Di Arab mah rame Pak. Di Arab mah rame, nu ramena Idul Adha ya, yang ramenya adalah Idul Adha. Makanya satu mudik itu bisa menjadi ajang begini Pak. Jadi peperihan mah henteu Idul Fitri ya, iraha itu. Biasa nama kan akhir tahun biasa namanya. Nah, yang pertama adalah hendaklah mengunjungi. Terkadang kalau dikunjungi kita merasa dekat dengan saudara kita. Kalau tidak dikunjungi kita tidak tahu, apalagi Bapak punya anak ya, punya anak-anak, kemudian Dek ini kakak Bapak ya, ini paman. Nah, itu harus dikenalkan karena sekarang sudah berpindah sekarang kan, murangkali abdi ge terang saudara-saudara di kampung deh. Yang kedua, silaturahmi takunu aidan bil hatifi wal murasalah. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menziarahi atau mengunjungi kerabat kita dengan niatan silaturahim, bisa juga bil hatif dengan HP, awil murasalah atau surat. Wahdhar min qati'atir rahmi, dan hendaklah atau berhati-hatilah ketika kalian menyambungkan silaturahim, itu ada suatu bentuk-bentuk memutuskan silaturahim. Li'annaha min kabairidz dzunub, karena memutuskan silaturahim itu adalah sebagai bagian dari dosa-dosa yang besar. Jadi di antara dosa besar itu adalah memutuskan silaturahim. Jadi putus silaturahim. Biasana sok rame putus silaturahim teh babuaris Pak. Babuaris rame teh. Itu jadi orang tua meninggalkan rumah murang kalihina misalkan aya 3 sadayana pameget misalkan ya, tapi anu lami misalkan anu ngurus mah nu katilu sok rada benten teh gitu ya. Nu bungsu yang mencikal teh sok rada benten. Biasana gitu. Nah, ini biasanya akan menimbulkan pemutusan atau putus silaturahim. Makanya bagaimana seorang ayah mempunyai seorang anak yang akan meninggalkan waris, dari awal Pak, berikan pemahaman ya, berikan pemahaman bahwa harta warisan itu adalah untuk menyambung, selain daripada syariat ya. Selain daripada syariat adalah menyambungkan satu bentuk kehidupan agar manusia tidak punah sebetulnya. Ya, tidak punah. Jadi kan terkadang rezeki anak 3 itu kan bedan Pak.
ya, benten-benten rezeki. Takaran nanti kan benten-benten. Terkadang dengan perbedaan itu akan menjadi satu kecemburuan dalam dirinya terkait tentang harta. Nah, jadi silaturahim bisa menggunakan sekarang media ponsel ataupun membuat surat. Kemudian hati-hati selama silaturahim, jangan sampai ada satu obrolan-obrolan yang mampu atau yang membuat sakit ya, ataupun membuat sakit hati atau keceletot. Hati-hati dalam silaturahim. Makanya nanti ada di bawah bagaimana satu trik and tipsnya, bagaimana kita bisa menyambungkan saudara-saudara. Yang ketiga, da'watuhum lil khairi wa nashrul ilmi bainahum. Yang ketiga, selain kita satu mengunjungi, dua silaturahim, kemudian ketika silaturahim ajak Pak ya, mengajak mereka kepada atau berbuat kebaikan itu. Jadi dikunjungi teh orang sasarangan yuk. Ya, misalkan membuat rencana kebaikan. Biasanya aku arisannya. Biasanya aku arisan. Tapi arisan ge kadang kedah kedah jelas akadna. Ieu teh akad arisan teh masihan. Ieu teh akad arisan teh hadiah gitu kan. Kenaon? Karena kan akad arisan mah orang yang pertama kali dapat nomor satu, baru juga cicilan pertama kan dapat semuanya selama 1 tahun. Makanya harus jelas akadnya arisan. Bade masihan, bade nabung, atau nabi bade hadiah. Makanya ada perbedaan hukum dalam arisan. Tasawiyos arisan, cuman ketentuannya harus jelas. Khawatir satu di dalam arisan itu ada goror di sana. Ya, goror itu ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan perpindahan harta. Ketika harta itu tidak jelas diperolehnya, akan menjadi subhat ketika dimakannya. Kemudian yang keduanya, tidak ada kezoliman, Pak. Upami dalam arisan ada kezoliman gitu. Kan aya nama nu masang arisan teh 2, 3-nya. 3 nami, 4 nami gitu kan. 4 nami. Itu apa itu maksudnya? Apakah ada satu bentuk kezoliman atau tidak? Makanya hati-hati. 1, ketidakjelasan. 2, kezoliman. Ketidakrelaan juga bagian daripada menjadi harta itu bersih atau tidak. Nah, maka pertemuan-pertemuan seperti ini boleh kalau dibuat jelas ketentuannya. Karena perpindahan uang itu atau harta itu dikatakan halal, satu yang tadi diinfakkan, diwariskan, hibah, hadiah, infak, zakat, ya, kemudian sedekah itu jadi halal. Maka sebaliknya harta menjadi tidak halal yang tadi Pak, mencuri, korupsi, malak, gitu ya, itu menjadi tidak halal, jadi haram. Kemudian mengajak kebaikan wa nasrul ilmi bainahum. Jadi menyebarkan ilmu, bilih aya ke kerabat orang teh terang aosan Al-Qur'an, misalkan bilih kerabat orang teh rai orang kemudian kakak-kakak kita sekalian jarang sholat gitu banyak. Jadi disumpingan teh untuk diingatkan, barangkali saturunan sama saturunan tetapi benten tentang bag-bagan ibadah, benten naon iya rajin ieu henteu gitu. Makanya nasrul ilmi bainahum biturukil masyru'ati minha, dengan cara yang disyariatkan. Satu, bagaimana cara yang disyariatkan? Ilqaul kalimati fil waqtil munasibi fi ziyarat, menyampaikan pesan atau ceramah gitu ya, pada waktu yang sesuai ketika mengunjungi saudara kita. Jadi kumpulkan barangkali itu ya. Apalagi kakak pertama bisa mendominasi pertemuan biasa nama. Jadi murangkali rai-rai nate terkadang nantosan rakana jika keluarga ya mertua abdi
Om Sugeng Om Sugeng Budayuni di luhur, terus Bule Ati di handap di luhurna dua, jadi hiji dua blok hiji pang ujungnya hiji Pak, ujungnya hiji di ceket Hasyim Asy'ari. Eta teh upami teu disiasati ku raka pertama mah mal saruni gitu. Yang kedua, kenapa harus oleh kakak pertama? Karena biasanya kalau oleh adik-adiknya khawatir gitu, melangkahi. Ya, khawatir melangkahi. Makanya pertemuan seperti misalkan pertemuan yang per 6 bulan, per 1 tahun, atau misalkan udunan yuk orang amang ke mana, nah itu pun sama Pak, menjadi bagian silaturahmi. Tetapi tidak dijadikan suatu hal yang wajib. Kenapa? Karena semua orang juga berbeda Pak kesanggupannya. Tadi UID karena kesanggupannya. Kemudian yang berikutnya kedua, cara yang disyariatkan itu adalah ihdarud du'ati lahum. Jadi membawa atau menghadirkan dai, ya, penceramah ketika kegiatan pertemuan keluarga. Jadi kan upami masihan wejangan di antara keluarga terkadang tidak didengar Pak ya. Tidak dengar. Jadi dihadirkan orang ketiga. Ya, orang ketiga ini bisa ustadz, bisa dai, bisa orang-orang yang ditokohkan. Biasanya akan mampu menerima. Kemudian yang ketiga ijtima'un syahriyun wa tabadulul hadits ma'ahum. Pertemuan bulanan, Pak. Ya, pertemuan bulanan juga bisa menjadi ajang merekatkan saudara-saudara dan kerabat-kerabat kita. Kemudian bertukar percakapan. Jadi Bapak punya keahlian apa? Sok we Pak jadi bahan pembicaraan. Jadi pembicaraan. Bertukar pengalaman. Kamari saat Sabtu kamari bertukar pengalaman terkait tentang touring gitu ya. Nah itu ya bagian kan pamit Pak. Pamit touring, mancing, nanti Pak badminton, sepedahan, trekking, maraton, nanti Pak. Yo. Dapat banget mah eta. Manya apa banget ngoleksi wadah-wadahan. Gitu ya. Ente apa banget tuh. Ya. Menir. Ya silakan Pak. Itu biasanya apa yang menjadi kesamaan ya? Kesamaan dari keluarga biasanya apa? Kan anu gaduh balong. Nah, aya pila salit-alit di sana pertemuan. Biasa Pak. Ya. Misalkan nu gaduh balongna rayana anu masihan kanggo ngisian laukna, nu hijina kanggo tuangeunna terus gitu ya. Ya gitulah. Jadi terkadang anak-anak kita yang cucu-cucu di bawah tidak tahu Pak. Tidak tahu. Jadi bukan hanya hobi. Nah, di situ dijelaskan. Tidak flexing kan. Sekarang kan dikit-dikit punya harta flexing, pamer. Tidak. Tapi dijelaskan bahwa pertemuan ini adalah dimaksudkan untuk merekatkan, menguatkan, mempertemukan. Bentuknya yang itu tidak menjadi satu tujuan. Yang tidak punya uang, yang tidak ada rezekinya, tidak apa-apa. Itu jadi dileleyan gitu Pak. Berikutnya mursalatuhum birrasaili, mengirim kepada mereka surat pesan yang bermanfaat, yang indah gitu ya. Jadi upami misalkan lama tidak kunjung, tiasa ngomong telepon, tiasa WA, punten teu tiasa ziarah tahun ieu mah kumargi benten nian tahun 2025 sareng 2026 mah lebaran teh gitu kan. Juga tahun 2026 pamugi bapak-bapak gaduh rezeki engke mudik mah ya 2026 pada mudik mah Pak. Kedah mudik Pak ya, kedah mudik. Upami teu mudik, upami aya sepuh keneh mah terkadang sok antoseuneun ya, antoseuneun sepuh mah.
Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang sebenarnya. Wah, tiasa setiap dinten tuh. Alhamdulillah. Badai caket, badai tebih. Ya, mudik. Apa kita caket pada pajajaran? Pajajaran. Ya, pajajaran. Nah, itu Pak ya. Jadi cara-cara hal-hal seperti ini bisa disampaikan. Saya juga terkadang mutolaah buku iya banyak. Mutolaah buku ini kenapa penulis ini membuat akhlak-akhlak seperti halnya sholat, kemudian azan, kemudian akhlak kepada Allah juga perkawis tentang kerabat, karena sekarang sudah mulai degradasi. Sekarang sudah tidak tahu. Jadi terkadang ayah bahasa ki batur jadi dulur, dulur jadi batur. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada suatu ikhtiar untuk menekatkan, untuk merekatkan. Tapi dah memang boktusnya begitu. Jadi dulur jadi batur karena satu urusan-urusan itu perpindahan harta. Perbedaan harta. Makanya Bapak sebagai kita ya, sebagai pemimpin, sebagai sepuh, cinggaraduh artos Pak. Gitu ya. Barangkali dari pasian wah bumi hiji-hiji tah meter rame gitu ya. Meter rame. Profesor Endang Sutari Pak. Kata mah kumurang kalian apa? Pasian bumi hiji wah. Sering jaranten deh orang kalian teh. Jaran ya, jaranten Prof Endang aduh murang kali namina di sadayana janten darosen gitu. Keluarga hungkul. Tah pamit tiasa masih kitu tah ya. Jadi sepuh teh ngempelkeun artos teh kanggo murang kali. Nah, di bumian hiji-hiji degaduh pakasaban gitu ya. Tah pamit tiasa mah kitu tah. Pamit tiasa gitu. Tapi da Allah mah maha berehan banyak. Doa ya ke Allah, da Allah maha beunghar. Ya, Allah maha beunghar. Opat, nasihatuhum billati hiya ahsan. Berilah nasihat dengan cara yang baik. Cara yang baik teh perkataannya menyejukkan. Caranya juga baik. Kemudian intonasi, Pak. Biasanya intonasi. Kenapa orang itu menjadi baperan? Karena intonasi, Pak. Intonasi suguhan makan dengan intonasi mangga, tuang. Naik sekedik, Pak. Maka tuang kan jadi beda apa intonasi. Makanya dari intonasi biasanya akan ya jadi benten Pak nanti penerimaannya. Makanya belajar Pak, belajar saya juga belajar untuk menyampaikan nasihat itu dengan intonasi. Ya, intonasi. Ya, kan benten ya. Iya nyarekan. Sehingga ada suku Sunda mah kan dianya lembutnya lembut dihijikan we jangan serang adat sanes gitu. Ada Sumatera jadi benten. Bisa dicarekan. Tapi ada memang gitu adatnya. Ya, makanya di sini adalah belajar intonasi. Intonasi baik, tidak cepat-cepat. Ya, kemudian gimik juga sama, Pak. Gimik tatapan apa namanya? Tatapan mata, gerakan tangan, ya gestur juga sama ya, maksudnya itu nasihat baik itu bukan hanya perkataan yang baik saja, gesturnya yang baik. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin wa anzir berilah peringatan asyirataka kepada kerabat-kerabatmu al-aqrabin yang terdekat. Itu yang terdekat. Kan di kunabi mah di pasihan contoh banyak upami nyayur seurkeun cai. Ya seurkeun caina atau cai-caina nya bukur nama 25 siki nantinya daging keureut sakiloan. Ya pasihan ya gitu. Jadi masihan teh kedah nusai gitu ya. Masihan teh kedah nusai. Kenapa? Karena orang itu cerminan kita. Ya. Kita itu bagaimana memperlakukan orang lain ya kita. Bagaimana cara memperlakukan kita kepada orang lain memperlakukan kita kepada kita dulu. Iya mah kadang orang teh hoyong diperlakukan baik tetapi kitanya tidak memperlakukan baik kepada orang lain. Makanya balik lagi Pak,
kajian kita difokuskan untuk memperbaiki, ya, memperbaiki. Da bade kumaha Pak, ilmu bade saluhur-luhurna tapi taya adaban, ya. Jadi barangkali di sakolahkeun ku Bapak hiji S2 S3 tetapi adab-adab makan saya tidak tahu, maka kembali lagi kepada adab. Maka yang terpenting adalah mengajarkan kepada putra-putri Bapak itu adalah adab. Adab ngalangkung, berbicara, tuang, ya, sami. Jadi dahulukan adab mah tiap dinten Pak aya, ya, tiap dinten aya. Nah, 5 as-sabru 'alal adza minhum. Yang kelima adalah bersikap sabar atau kesabaran, bersikap sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka. Jadi terkadang sabar teh orang mah diamnya, sabar itu diam. Padahal bukan, sabar itu adalah mengendalikan suatu emosi agar tidak melakukan hal yang setimpal dengan perilaku yang menimpanya. Sabar itu begitu. Jadi sabar itu adalah salah satu bentuk ketika seseorang muslim menimpa kepadanya suatu keburukan. Ajaban li amril mukmin. Sungguh aneh orang mukmin itu, ya. Orang-orang orang kafir melihat orang mukmin. Kenapa orang yang mukmin itu ketika ditimpa dia musibah, dia sabar. Ketika dia ditimpa atau mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Itulah suatu bentuk sikap sifat seorang mukmin. Tah urang tos kitu teh acan Pak. Gitu. Jadi enteungeun ieu teh gitu. Enteungeun kanggo urang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir 'ala ma asabak. Wasbir dan sabarlah 'ala ma asabaka terhadap apa yang menimpamu. Jadi perkawis tentang syakyun, ya, suatu hal yang menimpa buruk kepada kita itu sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Kan catatan Allah Subhanahu wa taala, 1 rizki, 2 ajal, 3 yaitu tadi Pak, senang sakit. Itu sudah ada catatan. Ya, tetapi biasanya suatu keburukan itu bukan didasarkan pada Allah, tetapi didasarkan pada dirinya. Kenapa didasarkan kepada dirinya? Karena ilmu yang dipunyainya. Jadi dengan ilmu itu manusia itu agar tidak salah. Kalau sudah salah pasti akan menimpa kepadanya keburukan. Salah ngadidik Pak, wehdeui ka Bapak. Ya, salah ngadidik barangkali teh bakal wehdeui ka Bapak, tapi leres ngadidik barangkali teh bakal berbuat baik kepada Bapak. Makanya karaos Pak abdi janten sepuh teh barangkali gaduh dua teh enak terus mulai ada satu perubahan sikap. Usia 8 tahun teh terus mulai berubah sikapna. Terus di umur 5 tahun terus berubah. Nanti persiapan Pak, persiapan usia 10 tahun teh apa nih yang akan datang gitu, yang akan menimpa kita. Kedah dibaca, gitu, kedah dibaca perubahan sikap-sikap barangkali itu. Kenapa kalau tidak dibaca, kalau kemudian kita tidak siap menghadapinya, akan timbul suatu ketidaksabaran. Maka timbulnya apa? Anak bunuh orang tua bunuh anak bunuh anak. Gitu Pak, aduh jadi sekarang mah, ya. Kemudian pergaulan juga sama. Batasi pergaulan anak, jangan sampai lebih banyak di luar daripada di rumah. Sekarang kenapa anak-anak lebih nyaman di luar, sedangkan di dalam rumah tidak nyaman? Bisa jadi perlakuan kita, ya, perlakuan kita. Maka yang harus banyak komunikasi anak itu adalah ayah. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang harus banyak komunikasi itu adalah ayah. Bagaimana kalau seorang ayah sumping nate 1 tahun sekali, genep bulan sekali, ya maka yang menjadi tugasnya adalah seorang ibu. Nah, ayah bekerja. Jadi ceritakan kebaikan-kebaikan ayah kepada anak. Jadi seorang pasangan kita, Bapak sekalian, pasangan-pasangan kita di rumah itu harus bisa menjelaskan kepada anak, agar kemudian kan ada seorang anak yang tidak tahu ayahnya. Kenapa? Karena pasangannya atau ibunya, istri tidak menyampaikan.
Jadi seorang ayah itu kebaikan-kebaikan kita sampaikan kepada pasangan kita kade upami nuju duaan ya obrolana sampaikan kebaikan agar kemudian anak itu bisa tertanam kebaikan. Begitu. Kemudian 6, ijabatu da'watihim, menanggapi undangan illa in wujida munkarun, kecuali jika terdapat undangan itu ada hal yang munkar. Munkar itu yang salah, yang melanggar syariat, walam takdir ala taghyirihi, dan Bapak tidak dapat mengubahnya. Jadi menghadiri undangan yang mana undangan itu misalkan ya hal-hal yang baik-baik saja. Tetapi kalaulah memang ada di dalam undangan itu hal yang kurang baik, di dalamnya ada kesalahan, Bapak mampu merubahnya, mengingatinya, menasihatinya, silahkan. Tapi kalau tidak mampu, bagaimana undangan tersebut boleh dihadiri atau tidak? Tidak. Jadi yang boleh dihadiri undangan itu adalah undangan yang di dalamnya kebaikan. Kumaha nama undangan teh kebaikan keburukan teh ngahiji. Kebaikan awalna ceramah gitu ya. Ujung-ujungna kadang gitunya. Jadi asa dipilah gitu ya, asa dipilah. Ini undangan-undangan yang kebaikan, tamu undangan ada di sesi pertama. Yang hiburan ada di sesi terakhir. Gitu ya. Dan gitunya orangnya. Nah, bagaimana dengan begitu? Orang mah satu niatnya adalah menghadiri undangan yang mengundang. Ya, yang mengundang. Bapak mencicipi atau tidak itu silakan hak Bapak. Ya, hak Bapak. Kemudian 7, ta'lifu qulubihim bil kalamil hasan wal khuluqil jamil. Kemudian berusaha untuk menenangkan hati mereka ya di dalam undangan itu ya dengan satu ucapan yang baik, kemudian akhlak yang indah. Jadi ketika Bapak menghadiri undangan saudara Bapak, kemudian di dalamnya ada suatu keburukan, maka satu yang tadi Pak, intonasi bahasa, gestur tubuh tetap menjadi baik, tetaplah baik. Ya, jadi tidak menimbulkan atau tidak menampilkan suatu ketidaksenangan gestur dan intonasi wajah kita kepada saudara kita. Saya mah hatunya misalkan gini, saya nama upami undangan kieu nah gitu. Terkadang bisa jadi tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu saudara kita. Bisa jadi tidak tahu. Atau terkait tentang tentang budaya biasanya ya, budaya-budaya yang dibalut dengan satu syariat. Nikah sudah berbalut budaya, sunatan sudah berbalut budaya, akikah sudah berbalut budaya. Sekarang gitu banyak. Nah, makanya dipisahkan mana nu syariat, mana nu budaya. Nu budaya dikantunkeun, nu syariatna mana ya nu pokokna. Da akikah makan kewajibannya adalah satu, naon we Pak akikah? Ketika anak lahir ya, satu memberi nama, cukur rambut, akikah, sembelih kan? Sembelih hewan, laki-laki 2, perempuan 1, itu kan? Di hari ke-7, bagaimana lewat dari hari ke-7? Itu beragam Pak nanti. Fikih itu masuknya. Gitu. Ya, fikih masuknya. Dugikan gitu. Dugikan ka kurban ge gitu cenah. Atau napi dugikan ka sepuh tuntos ngantunkeun data can kantos ekah ekahan. Gitu. Gitunya aya nu kitu. Mangga eta mah lebih kepada fikih gitu. Tapi pada dasarnya kembali lagi kepada hadis yang pokok, bahwasanya ekah itu adalah menyembelih domba, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki di hari ke-7. Ingat ya, jadi menyembelih itu di hari ke-7 gitu. Mohon eta mah ini kadinya. Ada juga yang kelipatan 7 memaknainya. 14, 21 gitu. Tapi weh deui Pak karena hadis nu pokok. Nu pokok nama kadinya. Adapun nanti tafsiran hadis ke bawah, mangga Bapak bade
nyenak nu mana. Tapi pada intinya, bagaimana yang tidak ada rezeki tekantos nyembelih? Tidak apa-apa. Ya. Hadis nama jadi kullu bani Adam, setiap anak Adam itu tergadai. Ya, tergadai. Jadi biaqiqatihi, maka dengan akikah itu lepas gadainya. Ya, makanya apa yang harus kita lakukan berarti kalau ada syariat seperti itu menjadi suatu pengaturan dalam kehidupan kita, siapkan Pak finansialnya. Ya, siap menyiapkan finansial. Eta teh maksud nama agama teh miwarang ye ku kaula dipasihan rezeki murang kali gitu ya. Sok siapkan rezekina gitu maksud nama gitu. Ya, kenapa? Untuk satu menghadirkan kerabat, Pak. Ya, menghadirkan kerabat. Ya, barangkali incu nambihan deui ya turunan teh namina ieu lahirna dinten ieu. Maka ku kumpul ngariungna kerabat teh supados henteu kumpul hungkul aya cicip-cicipkeun aya tuang-tuangna gitu maksudna. Ya. Jadi mengumpulkan kerabat itu satu dengan momentum akikah. Gitu. Terus 8 at-talattufu. Ya, bersikaplah lembut ma'ahum kepada mereka. Ya Mas atos Isa cigana tos reng saya Pak. Teu mau meeting teu budalapan nya. Cek apanya tema-tema banyak. Ma'ahum bersama mereka wa tahditsuhum bittara'ifi wal mubahat. Ya, menceritakan suatu hal-hal yang lucu maksudnya apanya? Wal mubahat yang diperbolehkan. Jadi ngaguyon boleh Pak. Ya. Ngalucu, ngabodor, kan sok aya banyak di antara orang ya di dia saya bapak nu sok ngabodor. Kadang sok ngabodor teh jadi apa namanya? Iya, penghibur jadinya. Gitu. 9 al-ihtimamu bil atfalihim. Kemudian memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Jadi pilih ayah saudara bapak nu tebih, kemudian rezeki murang kalihna teh sakola bade di Unpad, bade di ITB, bade di UPI, ku bapak di Pasihan Linggih Pak. Sok ka dieu weh. Ya ka dieu jeung amang weh. Sakola di dieu. Yos bapak mah di ditu weh, di misalkan di pulau mana gitu nya. Sok ya di dieu, di Pasihan Pak cika gitu. Jadi upami kitu teh jadi memberikan kemudahan. Terkadang upami tos janten jalmi Pak eta teh masihan teh tos 10 tahun tos damel teh masihan ka urang wios Pak selama kuliah 4 tahun mah ribu ribunya kadang sok ada apa namanya kalkulasi untuk makan untuk pos-pos makan wios Pak mungkin tos jantena orang mah tidak berharap balas ya tetapi upami aya rezekina terkadang kan sok emut beri sok emut ya anu masihan beasiswa teh sok emut doakeun gitu masihan beasiswa dugeun kareng saya sakola masihan fasilitas laptop motor kan anu mahasiswa mah pergi pisan Pak ya laptop motor mah kuota gopay teh sareng kuota pulsa kedah ageng gopay Pak kedah ageng gopay teu sawios saldo di rekening mah alit yang penting gopay ageng gitu barangkali mahasiswa tah gitu. Kemudian wa ihdarul halwa lahum wa tawajjihuhum ba'da dzalika bil khair. Jadi perhatian kepada anak-anak saudara kita masihan permen gitu Pak. Maksudnya mah memberikan makanan ya. Dek, di mana kos teh? Misalkan di daerah UPI ya. Di Gegar Kalong ya. Ini makanan beras buat 1 bulan. Pasihan Pak, pemi aya rezekina. Eta teh menjadi menguatkan silaturahim. Orang kebut banyak pada salat Isya tiasa wih gitu. 10 ihtiramul kabir wa taqdimuhu bil kalami wat ta'am. Memuliakan orang tua kita dan mendahulukan orang tua kita dalam ucapan dan makanan. Jadi sepuh teh kedah dipayunkeun. Abdi ge sok rada isin Pak. Da abdi teh
masih kene gitu. Tapi pemenyanak bala-bala teh kedah bapak heula gitu. Saya entah kedah bapak heula. Gitu nya kedah bapak heula. Mangga payunkeun. Nah, itu juga sama. Ada apa ya? Tatkala dalam hadisnya apa dia mah ya mah sharing dah. Kabar kami mah sharing ya mah. Pilih aya nu kirang beuhan anu ada yang salah, makanya sharing. Katiasang maca hungkul ya Pak. Nerapkeun nama masih kena diajar. Nabi ngemutan ka urang laisa minna. Lain ti golongan kami saur Nabi teh. Nah cenah saur Nabi kitu, malam yarham saghirana jalmi anu henteu kawilas asih kanu alit, orang yang tidak menyayangi kepada yang kecil, anak-anak, wa yuwaqqir kabirona, dan tidak menghormati yang dituakan. Tuh, Pak. Jadi Nabi mah dugikan kanyaros kitu lain golongan kami, dan Nabi mah jalmi anu paling baik kepada keluarganya. Siapa orang yang paling baik kepada keluarga? Ya Nabi. Nabi kepada istrinya, Nabi kepada anak-anaknya, Nabi kepada yang tua, Nabi kepada yang kecil, yang muda. 11. Inkarul munkari bil kalimatit thayyibah wa bil hikmah. Mengecam suatu kesalahan, kemunkaran, dan mengoreksi dengan kalimat dan kata-kata yang baik dan yang bijak. Ada ya Pak? Intonasi tadi apanya? Gimik intonasi dua orang Pak. Gimik sering intonasi terkadang suka salah. 12. At-tafa'ulul hasan bihadiyatihim. Memiliki satu itikat baik dalam membimbing mereka. Jadi kerabatnya samikeun we ciga urang kali urang. Gitu. Terkadang orang sok tiasa nyamikeun nya, urang kali paman, urang kali ua, samikeun we. Kemudian 13. Al-qudwatul hasan, jadilah teladan yang baik, fakundil kabiri ibnan. Jadilah orang tua bagi anak-anak mereka, walil akhi akhon, dan jadilah saudara bagi saudara-saudara kita, walis saghiri aban, dan jadilah orang tua dari anak-anak saudara-saudara kita. Terakhir, as-sidqu ma'hum wat tawadu walinil janibi wal lutfu warifqu. Bersikaplah jujur bersama terhadap mereka, dan rendah dirilah terhadap mereka, bersikap lembutlah terhadap mereka, bersikap ramah dan murah hatilah terhadap mereka. Karena sebaik-baik saudara adalah saudara yang seturunan Pak, ada nasab ya. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang peunteuan deui ka Nabi Pak ya. Jadi berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada saudara adalah cerminan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari nas Al-Quran. Surat nama salah satunya surat Al-Isra nu pake DKM nya nu qadaro buka eta aya tadi wa anzir ashiratakal aqrabin ya sami. Nah, itulah yang bisa disampaikan terkait tentang akhlak seorang muslim terhadap saudara dan kerabat. Mudah-mudahan disampaikan akhlak ini atau karakteristik atau adab ini bisa memperbaiki kualitas keimanan kita. Jadi kajian itu kanggo nguatkeun, kanggo ngasah kualitas keimanan. Jadi kualitas keimanan bukan hanya salat, tetapi kualitas keimanan juga dicerminkan bagaimana bersikap kepada kerabat dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi dan mendekatkan kita dekat kepada Allah dan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan kebaikan-kebaikan kita kepada kerabat dan saudara kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.